Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang orang yang menggugat pengadilan agama? Pengadilan agama digugat. Pengadilan agama digugat. Ini bubarkan aja pengadilan agama. Agak panjang sedikit ceritanya. Nih. Apa nih Pak Ustadz? Piramid terbalik kah? Tahun 1600-an. 1600-an. Cari nanti 1600 berapa. Waktu itu sultannya Sultan Agung. Sultan Agung. Di zaman Sultan Agung itu ada namanya Pengadilan Serambi. Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Pengadilan Serambi? Karena memang hakimnya memutuskan di serambi masjid. Di emperan masjid. Serambi. Di emperan masjid itulah diputuskan. Semua masalah. Masalah pidana, masalah perdata, masalah ekonomi, masalah, semua diputuskan. Berdasarkan hukum Islam, Sultan Agung. Kenapa Ustadz cerita Sultan Agung? Kenapa enggak cerita Sultan Riau? Ustadz kan tinggal di Riau. Nanti kalau ku ceritakan Riau, kata orang, alah mentang-mentang orang Pekanbaru. Dan aku mau yang lebih tua daripada itu. Kenapa begitu? Karena kerajaan Siak Sri Indrapura 1723. 123 tahun sebelum kerajaan Siak. Lebih tua lagi Sultan Agung. Ada yang lebih tua lagi Pak Ustaz? Payah saya menggambarnya nih, naik lagi ke atas. Ketika Ibnu Battutah sampai ke Aceh, Samudra Pasai. Karena kalau mau ke Nusantara ini, itu yang pertama ketemu, Pulau Sumatera bagian atas. Dia melihat hukum Islam ditegakkan mengatur segala aspek kehidupan manusia waktu itu. Baca Rihlah Ibnu Battutah, Explorer Ibnu Battutah. Waktu itu yang jadi rajanya adalah Raja Aceh yang kedua. Raja Aceh yang pertama yang Islam itu namanya Malikul Saleh. Malikul Saleh punya anak. Anak Malikul Saleh itulah yang ketemu dengan Ibnu Battutah. 1200-an. Lebih tua lagi. 1200-an. Setelah itu Wali Songo 1400-an. 1400-an Wali Songo. 1200-an Aceh. 1400-an Wali Songo. 1600-an Sultan Agung. Baru kemudian mundur lagi ke bawah. 1800-an. Apa yang terjadi 1800-an? Muncullah hukum yang dibuat oleh Belanda, KUHP, KUHP, KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka mulailah disunat, dikebiri hukum Islam itu. Tidak lagi hakim agama bisa memutuskan masalah pidana, masalah perdata, masalah dagang. Dagang di sini adalah ekonomi. Kecil. Lalu kemudian kita pun merdeka 1900. Tetap berlaku. Secara penjajahan kita merdeka, tapi dalam masalah hukum kita masih pakai hukum Belanda. Suka tak suka, mau tak mau, tanya. Makanya ketika ada anak mahasiswa, Ustadz, saya mau S2, ambil hukum Islam gimana? Kau cari beasiswa ke Leiden, Belanda. Karena kau yang paling mengerti ini. Nanti kau pulang, kau jadi pengacara muslim yang membela hak-hak orang. Lalu kemudian di mana lagi umat Islam punya hukum? Tinggallah hukum pengadilan agama. Pengadilan agama yang mengurus masalah talak, rujuk, harta warisan, masalah
Tinggallah lagi sekutil mukmin ini lagi. Tinggal sebesar upil, ini pula mau digugat. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, orang Islam mesti ngerti, mesti paham. Jangan sibuk masalah khilafiyah, lalu kemudian diam, pura-pura tak tahu atau memang tak ngerti. Urutannya jauh, brother. Dari 1200, 1400, 1600, 1800, 1945 sampai satu-satunya lagi kekuatan hukum yang dimiliki umat Islam adalah pengadilan agama. Wajib dipertahankan. Kalau pengadilan agama ini pun juga mau digugat, akhirnya umat Islam tak punya kekuatan, tinggallah ormas. Saya bukan mengecilkan ormas. Ormas Muhammadiyah 1912, Ormas Nahdlatul Ulama 1926, Ormas Al-Wasliyah 1930. Ormas sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tapi kita bicara tentang kekuatan hukum dalam pandangan negara, legalisasi. Kalau organisasi sosial kemasyarakatan, Majelis Ulama Indonesia, itu sifatnya advice, nasihat, saran. Masyarakat mesti paham ini. Wajib kita pertahankan pengadilan agama ini. Karena inilah tinggalnya satu lagi kekuatan umat Islam dalam masalah hukum. Tapi di sini pula nampak betapa tak senangnya orang-orang yang mau menghabisi. Kepalanya potong, tangannya habis. Tinggal jempol kakinya pun mau dihabisi juga. Mesti mengerti umat Islam tentang ini.